Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan sampai pada hari ini. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Dia begitu baik bagi kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberkati, menguatkan kita semua. Lebih dahulu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami mengerti, memahami, juga memberi kekuatan kepada kami, sehingga hidup kami senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan. Kekuatan, anugerah akan menyertai dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat sebuah gelas, saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu gelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh gelas yang ada saya pegang ini. Tentunya pencipta atau pembuat daripada gelas ini, Saudara, pasti merancangkan agar bisa memenuhi air, memenuhi dari seluruh gelas ini. Jadi dibuatnya gelas ini supaya air ini bisa penuh, Saudara. Nah, hanya seringkali kita tidak menyadari bahwa kita pakai gelas yang dirancang begitu besar, kalau bisa sampai penuh, tapi kita menggunakannya hanya sepertiga. Atau kita menggunakannya hanya setengah, saudara-saudara. Atau 3/4 tidak penuh. Nah, saudara-saudara, tentu sangat disayangkan karena ya gelas ini diciptakan kalau bisa penuh. Dan kalau saya jadikan sebuah perumpamaan, maka kalau gelas itu penuh, alangkah baiknya, saudara. Ya, tidak ada ruang yang kosong, ya, tidak ada kekosongan begitu, dan tentunya yang minum juga akan lebih bisa menikmati kalau airnya penuh di gelas itu. Nah, saudara-saudara, Allah merancangkan hidup kita sama dengan apa yang saya katakan tadi, dengan perumpamaan sebuah gelas tadi, bahwa Allah menciptakan kita, saudara-saudara, merancang kita itu agar hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan, mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, seperti yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat yang ke-13. Namun faktanya, saudara-saudara, kita masih mendapati atau tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak sedikit orang Kristen yang kehidupannya tidak mengalami kepenuhan Kristus, atau hidupnya tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kehidupannya masih penuh dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupannya masih banyak melakukan dosa, kehidupannya masih jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan rancangkan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan firman Tuhan pada saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama, saudara-saudara, melihat bahwa Tuhan merancangkan kita untuk kita mengalami kehidupan yang penuh di dalam Kristus. Dan saya percaya kalau kita hidup penuh di dalam Kristus, atau saya katakan hidup penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Hidup kita tidak sama lagi, saudara. Kita bisa mengatasi segala persoalan dan tantangan yang kita hadapi, bahkan pergumulan kehidupan yang dimana kita banyak menghadapi tantangan dosa, itu kita bisa lewati. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak kita membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang kumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah merancangkan kita agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, apa itu penuh dengan Roh Kudus? Nanti saya akan mengajak kita untuk melihat satu contoh dari kehidupan Petrus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus sebelum bertobat, sebelum dia lahir baru, sebelum di dalam Kisah Para Rasul ini dicatat bagaimana kehidupannya. Satu contoh, waktu Yesus mau ditangkap, saudara-saudara, atau ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Petrus menyangkal kalau mengenal Kristus. Petrus menyangkal kalau dia adalah murid Kristus. Dan tidak sampai di situ, saudara. Setelah Yesus bangkit, apa yang dilakukan Petrus? Dia kembali lagi menjadi nelayan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harapan Tuhan. Dia menjadi penjala jiwa. Tapi kembali lagi menjadi penjala ikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dari semua yang tadi saya katakan tadi, tentunya itu tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Tapi setelah dia menerima kepenuhan Roh Kudus, yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara, maka kita melihat hidup Petrus berubah. Hidupnya luar biasa, saudara. Dia tidak lagi takut menyaksikan imannya. Dia tidak lagi takut untuk bersaksi. Dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Setelah dia menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa itu penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang dikuasai, kehidupan yang dipimpin, kehidupan yang dikontrol oleh Roh Kudus. Itulah esensi dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan hanya berbicara mengenai, ya kita bisa berbicara dalam bahasa roh, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat. Tapi esensinya adalah ini, saudara, yaitu bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah di mana kita menjadi saksi Kristus. Saudara, inilah esensinya. Apa yang Lukas tampilkan. Hidup penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, apa itu hidup menjadi saksi? Seperti yang tadi kita sudah baca. Ada dua dimensi, saudara. Pertama, hidup menjadi saksi adalah berbicara mengenai Kristus. Kata-katanya, ya, ungkapan-ungkapannya, apa yang dia katakan, itu semua berbicara tentang Kristus. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau. Tapi sayangnya kan tidak sedikit, saudara-saudara, orang Kristen yang kalau berbicara itu, maaf, kata-katanya kasar, kata-katanya tidak benar, kata-katanya barangkali menghujat, saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau memberikan Roh Kudus memenuhi kita, agar supaya perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang penuh dengan kekayaan di dalam Kristus, perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan, perkataan yang penuh dengan hikmat Allah. Dan kita lihat Petrus, saudara-saudara, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia berani bersaksi, dia berani memberitakan Injil. Kata-katanya semua berbicara tentang firman Tuhan. Jadi inilah yang mau Tuhan alami, atau yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dimensi berbicara. Nah, mari saudara-saudara, biarlah hidup kita sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana terlihat dari perkataan-perkataan kita. Tidak ada lagi kebohongan. Petrus sudah tidak lagi berbohong, ya, tidak mengakui bahwa dia bukan murid Kristus, tapi sekarang dia percaya, dia mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Saudara, ada orang tua yang kadang-kadang bilang begini, "Nak, jangan kamu merokok ya, itu tidak baik." Tapi bapaknya sendiri merokok, saudara. Nah, perkataan ini tidak akan ada artinya, saudara. Perkataan bapaknya ini tidak akan berarti bagi anaknya. Ya. Karena apa? Ya, dia lihat bapaknya ini pelayanan di gereja. Bapaknya rajin ke gereja. Tapi karena bapak ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, belum dipenuhi dengan Roh Kudus,
Oleh sebab itu perkataannya seperti itu, saudara. Yang kedua, dimensi yang kedua, saudara-saudara, dari seorang saksi. Ingat bahwa seorang saksi pasti harus berkata-kata, berbicara tentang Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, biarlah perkataan Kristus senantiasa keluar dari mulut kita, saudara-saudara. Memang tidak seperti yang saya pernah dengar atau saksikan, tiba-tiba dia mendatangi seseorang lalu dia berkata tentang Kristus dan minta supaya orang itu percaya dan bertobat. Memang kita tidak langsung, saudara. Tapi setidaknya ada perkataan-perkataan yang baik, memberi kesaksian. Yang kedua, saudara, aspek dari atau dimensi daripada saksi, seorang saksi yang Tuhan mau, dikatakan tadi supaya engkau menjadi saksiku, adalah hidup benar. Petrus hidupnya benar, murid-murid hidupnya benar, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya tidak menyebutkan banyak lagi sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, yang saya tahu kehidupannya tadi salah satu contohnya Petrus saja, ya, dia meninggalkan Kristus. Dia tidak lagi melakukan firman Tuhan, menjadi saksi, tapi dia menjadi nelayan. Jadi saudara, hidup benar adalah aspek atau dimensi daripada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dimensi dari seorang saksi. Alkitab mengatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mau hidup kita benar. Bukan hidup suci, saudara-saudara, berbeda. Bukan hidup sempurna, memang kita tidak bisa selama di dunia ini hidup sempurna. Kecuali kita sudah bersama-sama dengan Kristus, kita bisa hidup sempurna. Tetapi kalau hidup benar, saya percaya kita bisa. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Ada di Alkitab contoh Daniel yang saya ambil, saudara. Daniel dalam kehidupannya dengan Sadrak, Mesak, Abednego, satu kali mereka diperhadapkan kepada, mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tentunya Daniel dan teman-temannya tidak melakukan seperti yang dilakukan orang pada waktu itu. Hidupnya mereka berbeda, yaitu mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Walaupun kita tahu resikonya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego harus menerima hukuman. Tetapi saudara-saudara, saya mau kita sama-sama untuk kita menunjukkan hidup benar. Karena dengan demikian kita adalah saksi Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah esensi daripada hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup di mana Roh Kudus memenuhi kita. Bahkan membaptis kita, saudara-saudara. Baptisan Roh Kudus itu bukan semata-mata hanya berbicara dalam bahasa roh. Tapi baptisan Roh Kudus, esensinya, utamanya adalah kita menjadi saksi Kristus. Menunjukkan bagaimana perkataan dan perbuatan kita yang sejalan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Saya tidak perpanjangkan kebenaran firman Tuhan ini, karena saya ingin agar supaya kita sama-sama meresapi dengan waktu yang tidak panjang. Karena saya tahu ketika waktu yang panjang, Bapak Ibu saudara mendengar saya, bisa jadi akhirnya kebenaran-kebenaran tersebut tidak teresapi, tidak kita ingat. Tapi biarlah saya mau pagi hari ini atau saat ini, saudara-saudara, supaya kita sama-sama mengingat bahwa Tuhan merancangkan kita, menetapkan kita untuk kita mengalami kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan menetapkan kita untuk kita hidup dewasa, penuh dengan firman Tuhan. Seperti yang saya contohkan tadi ilustrasi gelas. Tentu pembuatnya, penciptanya tidak ingin gelasnya itu hanya diisi setengah, sepertiga, 3/4, tapi ingin kalau bisa gelasnya penuh. Biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di masa-masa sekarang ini saya tahu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi percayalah kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita, akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun
kita akan menjadi saksi Kristus. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Allah ingin supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Tuhan tahu. Tuhan tahu persis bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Hidup memuliakan Tuhan hanya bisa dilakukan adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Tinggal kita menerimanya dan menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati, meneguhkan kita semua Bapak Ibu Saudara, dan mengajak kita sama-sama akan menjadi saksi Kristus di saat ini di mana kita berada, di zaman kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari saya mengajak kita berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah ini akan menolong kami untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami akan tinggalkan hidup kami yang lama. Kami tidak lagi Tuhan hidup dengan penuh perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup kami biarlah akan benar melakukan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Jujur, sungguh-sungguh, setia, dan yang lainnya yang diminta oleh firman Tuhan untuk kami lakukan. Biarlah kami akan lakukan, sehingga kami benar-benar menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon agar Roh Kudus memenuhi kami semua, untuk kami bisa melakukan tugas kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa memohon berkat Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh yang Kudus, biarlah akan terus menyertai kami. Secara khusus, biarlah Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kami, menguasai, memimpin hidup kami sehingga hidup kami tidak lagi sama seperti yang kami lakukan sebelumnya. Tapi hidup kami sekarang ini berbeda, yaitu kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.